Oke, sekarang kita akan belajar tentang AI untuk studi Alkitab. Saya akan mengingatkan sedikit karena ini ada di sekolah teologi ya. Beda antara homiletika dan hermeneutika. Saudara sudah dapat pelajaran hermeneutika? Sudah belajar homiletika? Mungkin semester 1 belum ya? Ya. Apa hubungan antara homiletika dan hermeneutika? Ya, yang satu berkhotbah, yang satu membuat bahan khotbah. Bukan, belajar Alkitab untuk mempersiapkan khotbah. Pertama, belajar Alkitab dulu. Setelah belajar Alkitab dengan baik, baru saudara akan bisa naik ke level yang lebih tinggi, yaitu membuat khotbah. Khotbah saudara harus biblical. Khotbah saudara harus berdasarkan penyelidikan Alkitab, bukan rekayasa pikiran manusia. Itu ya. Karena itu saudara, saya akan memberikan prinsip-prinsip dulu untuk merefresh, untuk menyegarkan saudara kembali tentang hermeneutik. Hari ini kita nggak belajar berkhotbah ya. Saudara belajar berkhotbah dari orang lain. Sabda tidak ekspertis dalam itu ya. Tapi Sabda ekspertis dalam membuat alat-alat untuk belajar Alkitab. Alat-alat hermeneutik ya, untuk menolong saudara mengerti Alkitab dengan baik. Karena itu saya memperkenalkan prinsip ini dengan singkat ya, hanya untuk merefresh saja. Jangan comot ayat lepas dari konteksnya. Itu prinsip pertama dari hermeneutik. Ingat konteksnya. Setiap ayat itu punya konteks. Tidak mungkin saudara akan menafsirkan ayat lepas dari konteksnya. Itu sesat, saudara. Jadi, saudara ketika ingin belajar Alkitab, saudara harus membaca seluruh perikop, mempelajari seluruh perikop, bukan satu ayat, tapi perikopnya. Lebih baik lagi pasalnya, di mana ayat yang sedang saudara pelajari itu ada. Kalau saudara belajar Matius 28 ayat 19 dan 20, maka seluruh pasal 28 harus saudara baca. Karena ayat itu ada konteksnya. Ya. Kedua, pelajari konteks penulisannya. Konteks penulisannya tuh, kalau saudara belajar Matius, Injil Matius itu ditulis oleh siapa? Ditulis tahun berapa? Tujuan penulisannya apa? Garis besarnya apa? Pokok-pokok pentingnya apa? Saudara ingat pelajaran pembimbing Perjanjian Baru, Perjanjian Lama? Disitulah saudara harus belajar. Sebelum menafsirkan, baca dulu Matius itu siapa, ditulis tahun berapa, apa tujuannya. Karena itu adalah konteks jauh, ya saudara. Karena itu saudara harus memperhatikan konteks penulisannya. Ketiga, gali latar belakangnya. Latar belakang budayanya, latar belakang politiknya. Ketika saudara misalnya belajar Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur, itu kan ada konteksnya, ya, ada latar belakangnya. Latar belakang zaman Tuhan Yesus tentang pernikahan itu latar belakang sosial. Pernikahan zaman dulu itu kayak apa sih? Saudara nggak bisa langsung terapkan, oh pernikahan kayak kita sekarang ya, pernikahan di Batak gitu, yang gede-gedean gitu. Enggak, sama sekali beda sama sekali. Kalau saudara, oh pernikahan kita berarti sekarang tuh harus pakai anggur ya. Semua orang harus minum anggur. Saudara, kalau sekarang saudara membuat pernikahan seperti zaman Tuhan Yesus dulu, mungkin semua orang akan mabok. Minum anggur banyak-banyak. Apakah seperti itu? Tidak. Saudara baca dulu latar belakang, kenapa kok pakai anggur. Saudara, proses membuat anggur zaman dulu dan sekarang itu beda total. Itu sebabnya zaman dulu nggak mabuk, tapi zaman sekarang mabuk ya. Saudara, latar belakang politiknya apa? Kenapa Tuhan Yesus ribut terus dengan orang Farisi? Ada latar belakang politiknya, ada latar belakang budayanya, dan lain-lain. 4. Selain latar belakang, selain konteks, setiap kata di dalam Alkitab itu penting. Tetapi di antara kata yang penting itu, ada kata-kata yang penuh makna teologis yang harus dijelaskan. Dan seringkali bahasa Indonesia tidak cukup untuk menjelaskannya. Jadi saudara harus belajar studi kata di dalam bahasa aslinya. Entah itu Ibrani atau Yunani. Kelima, lakukan eksegesis, bukan eisegesis. Saudara harus menggali ayat itu sehingga saudara menemukan harta arti yang luar biasa.
makna teologisnya. Bukan saudara menaruh pikiran saudara lalu dimasukkan ke dalam ayat. Saudara sudah punya pikiran sesuatu, oh ini pasti artinya begitu. Tidak, menggali dulu. Menggali latar belakangnya, menggali konteksnya, menggali kata-katanya. Baru saudara akan menarik kesimpulan, oh arti Alkitab maunya kayak gini. Saudara menemukan tujuan Alkitab itu ditulis pada saat itu. Ya, banyak pendeta sekarang ya sudah punya konsep apa yang akan dikhotbahkan. Habis itu baru cari ayat-ayatnya. Tidak seperti itu ya, Bapak Ibu Saudara kalau berkhotbah jangan kayak gitu ya. Saudara belajar ayatnya dulu, baru saudara menemukan intisari ayat itu. Lalu itu yang saudara jadikan menjadi garis besar khotbah saudara. Itu ya? Oke, ini singkat saja. Oke, sekarang kita masuk. Yayasan Bakasabda memperkenalkan menciptakan satu metode untuk menggali Alkitab namanya AI Square atau AI kuadrat. Ya. AI kuadrat itu artinya diulang 2 kali ya. AI, jadi square, padat, diulang 2 kali, kuadrat. Nah, saudara lihat logo ini, square, kotak, ya, square kotak. Lalu ada AI-nya, lalu ada gambar Alkitab di belakangnya, kelihatan nggak? Ya, ada background Alkitab di belakangnya. Lalu ada bulat-bulat ini, itu artinya fokus. Ya, saudara sudah belajar fokus? Ya, tapi di atas segalanya ada cross, ada salib, melambangkan Kristus. Bahwa seluruh Alkitab itu memiliki satu benang merah yang jelas, yaitu berita tentang kedatangan Kristus untuk menjadi juru selamat. Kristologi atau kristosentris itu menjadi bagian yang utama ketika saudara membaca firman Tuhan. Seluruh Alkitab itu sebenarnya menceritakan satu person, satu orang, yaitu Kristus. Ya, itu arti logonya. Oke, saudara, apa itu metode AI Square? Itu metode PA yang memanfaatkan AI sebagai alat bantu atau asisten atau teman untuk ber-PA agar pendalaman saudara lebih mendalam, terarah, bertanggung jawab, dan fun. Ya, oke, apa yang harus dipersiapkan? Alkitab, catatan, kemudian saudara bisa pilih. Bisa pakai OpenAI, ChatGPT, Gemini, Perplexity, apapun. Karena sekarang saudara mungkin sedang belajar, sedang menaikkan jam terbang saudara untuk memakai AI ya. Kita akan demo pakai AI, pakai ChatGPT saja. Nanti setelah saudara terbiasa, saudara mencoba-coba yang lain. Cocok yang mana? Masing-masing punya kelemahan dan kelebihan ya. Lalu kuasai skill prompting, yaitu fokus. Itu menjadi modal saudara untuk bertanya kepada Alkitab. Bukan saudara memberi informasi kepada Alkitab, tapi saudara bertanya supaya Alkitab menjawab saudara. Keahlian bertanya menjadi kunci kesuksesan saudara untuk menggali Alkitab. Semakin saudara rindu bertanya dan ingin tahu lebih besar, saudara akan mendapat hasil yang lebih banyak. Tapi kalau saudara malas, tidak mau bertanya, nggak kritis, baca, oh biasa saja. Tidak ada sesuatu yang saudara ingin tahu dari Alkitab, saudara nggak akan dapat apa-apa. Kunci ya, semakin saudara tidak punya rasa ingin tahu tentang Alkitab, saudara nggak akan menggali Alkitab dengan baik. Makanya saya heran, orang bilang AI itu membuat kita males. Tergantung siapa. Tergantung bagaimana saudara pakai. Oh, AI itu membuat kita nggak bisa berpikir kritis. Nah, siapa itu? Kalau saya sih enggak. Kalau saudara punya rasa niat ingin tahu yang besar ya, saudara tanya Alkitab. Sampai Alkitab itu sudah memberikan jawaban kepada kita. Yang kelima, hafalkan 4 langkah metode AI. 4 langkah. Saudara akan hafalkan itu ya. Apa itu 4 langkah itu? 1, awali atau amati. 2, investigasi. 3, ajaran atau artinya. 4, implementasi. 4 langkah. Awali, investigasi, ajaran, implementasi. Oke? Saya udah ulang 2 kali. Saya harap nanti saudara semakin hafal. Apa itu langkah pertama awali? Awali Alkitab, awali PA dengan membaca, menyimak,
mengamati Alkitab secara teliti. Siapa yang harus membaca? AI atau saudara? Nah, yang harus membaca kita, yang harus menyimak kita, yang harus meneliti kita, yang harus buka mata lebar-lebar untuk membaca kita ya. AI udah jelas membaca, tapi kan saudara yang harus membaca. Yang harus mengerti kan saudara, bukan AI. Langkah kedua, investigasi itu apa? Menggali teks lebih dalam dengan segala cara. Menggali teks lebih dalam itu langkah yang kedua. Ketiga, ajaran. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Setelah menggali-menggali itu pelajaran apa yang saudara dapat untuk saudara secara pribadi? Keempat, implementasi. Tentukan tindakan konkret menerapkan firman Tuhan. Saudara, ini bagian yang sangat penting ya. Banyak pendeta mempersiapkan khotbah, bahkan khotbah, dan mereka meminta jemaatnya untuk menerapkan firman Tuhan, tapi dia sendiri nggak menerapkan. Saudara, sangat disayangkan ya. Kalau seperti itu yang dapat berkat jemaat, tapi pendeta yang nggak dapat berkat. Dan khotbah pendetanya juga tidak punya kuasa kalau dia sendiri tidak mengalami firman Tuhan. Bagaimana bisa mengalami? Dia harus menerapkan firman Tuhan, baru dia akan mengalami. Jangan menjadi pendeta yang munafik ya Bapak Ibu. Saudara minta jemaat menerapkan, tapi saudara sendiri nggak mau menerapkan. Maka kami tempelkan itu erat-erat di dalam langkah kami. Harus diterapkan. Sebelum berkhotbah, saudara orang pertama yang harus mendengar khotbah saudara sendiri, dan saudara adalah orang pertama yang harus menerapkan firman Tuhan. Baru perintah saudara untuk jemaat menerapkan itu punya kuasa. Ya, oke. Siap, kita sekarang akan memakai studi kasus Yohanes 3. Saudara ingat Yohanes 3? Saudara bisa pakai ChatGPT atau Meta. Yohanes 3, ingat? Tentang apa itu? Betul sekali, Bu. Nikodemus. Ya, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Ada satu ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Kalau saudara nggak hafal ayat itu, Pak Hendra, kalau mahasiswa nggak hafal ayat itu jangan diluluskan, Pak. Saudara tahu dulu waktu saya sekolah teologi ya memang udah lama yang lalu. Kami angkatan saya tidak boleh lulus sebelum saya dan teman saya menghafalkan 1000 ayat. Betul. Kami dites. Saya tes pertama nggak lulus. Akhirnya tes yang kedua baru lulus. Betul. Sayang sekali sekarang tidak ada keharusan itu di di sekolah teologi ya. Minimal lah. Apa? Sudah ada AI. Lah. Pak, yang akan bertobat tuh AI itu saudara. AI itu mesin, nggak bisa bertobat Bapak Ibu. Iya, wah dulu kami mati-matian 3 hari 3 malam tuh kita hampir tidur tuh sedikit sekali untuk menghafalkan. Harus tahu alamatnya dan harus tahu kunci kata di ayat-ayat itu. Nggak harus hafal kata per kata, 1000 loh. Nggak harus ayat kata per kata, tetapi harus hafal kunci katanya di setiap ayat alamatnya. Ya, pendeta harus dong. Itu senjata saudara satu-satunya ya, Alkitab nih. Ya. Hah? Bukan GPT, Pak. Oke. Langkah AI Square dimulai dengan langkah 0. 0 ini menjadi ingatan yang paling besar untuk saudara ya, karena 0 ini telur besar. Kalau saudara makan nasi goreng, ada nasi goreng istimewa karena di atasnya ada telur. 0. Langkah 0 adalah langkah doa. Baru setelah itu langkah 1, 2, 3, 4. Oke? Oke. 2 AI kan kuadrat ya, AI kuadrat. AI yang pertama itu masuk ke dalam firman. Saudara menggali, mencari artinya, menanyakan, tanya, sampai saudara mendapatkan kekayaan firman Tuhan itu. Langkah 3 dan 4 itu adalah AI yang kedua. Lalu saudara keluar dengan membawa seluruh harta karun yang saudara dapatkan itu kekayaan firman Tuhan. Lalu tanyakan, apa artinya itu bagi saya? Lalu terapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari saudara. Gitu ya? Oke. Langkah 0, doa. Minta Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita supaya kita mengerti kebenaran firman Tuhan.
Ya, tanpa Roh Kudus, saudara tidak akan mungkin mengerti firman Tuhan dengan benar. Mengerti firman Tuhan mungkin, tapi dengan benar harus dengan Roh Kudus. Saudara bisa mengerti firman Tuhan dengan mau-maunya sendiri juga bisa. Tapi dengan benar sesuai dengan keinginan Allah, hanya Roh Kudus yang bisa memimpin. Nah, apakah langkah 0 ini bisa ditolong oleh AI? Bisa nggak AI menolong? Tidak, Bu. Bapak langsung. Setuju? Siapa yang harus berdoa? AI suruh berdoa. Tadi udah bilang toh AI nggak bisa bertobat, jadi berdoa pun juga mungkin nggak bisa. Yang harus berdoa adalah kita. Bisa Bu, kan AI bisa bikinkan doa. Ya iya. AI bisa bikinkan doa, tapi yang berdoa siapa? Ya tetap kita. Saudara bisa minta AI membuatkan doa, tapi tetap saudara juga yang harus berdoa. AI nggak bisa berdoa, dia cuma bikin-bikin aja. Ya. Jadi saudara, langkah ini tidak bisa dibantu oleh AI. Saudaralah yang harus berdoa. Oke? Sekarang langkah yang pertama, AI yang pertama adalah masuk ke dalam firman. Langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 adalah awali, amati. Langkah kedua, investigasi. Awali, amati itu ngapain? Langkah pertama ngapain? Baca, simak, teliti, amati firman Tuhan. Langkah yang kedua, baru investigasi. Oke, kita akan satu persatu ya. Langkah pertama, baca. Amati dengan teliti seluruh perikop dan pasal yang saudara pelajari. Baca beberapa kali, ya, sampai saudara melihat, meneliti. Nah, sekarang pertanyaannya, baca itu yang diteliti apanya, yang diamati apanya? Ada banyak hal yang saudara teliti. Apa saja yang ada di dalam teks? Teliti apa saja, kata-kata apa yang ada di dalam teks, peristiwanya apa, siapa saja yang ada di situ, tempatnya di mana. Saudara, pelajari apa yang ada di dalam teks itu. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama sebenarnya saudara baca, oh ya ini tokohnya Tuhan Yesus dan Nikodemus, oh ya ini berbicara tentang lahir baru, oh ya ini berdasarkan teks, semua yang ada di dalam teks. Nah, tapi ketika saudara mulai mempelajari konteks penulisannya, Alkitab nggak ada. Alkitab cuma bilang penulisnya Matius. Oh, Kak itu tahu. Kapan Matius menuliskan kitabnya? Saudara bisa dapat dari Alkitab? Ada nggak di Alkitab disebutkan? Nggak ada. Nggak ada. Apa latar belakangnya? Wah, latar belakang pernikahan bangsa Yahudi dulu. Bangsa Yahudi gimana ya? Orang-orang Yahudi dulu kalau menikah tradisinya seperti apa ya? Alkitab menjelaskan tidak? Tidak, hanya menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, tapi tidak ada. Konteksnya saya nggak tahu, latar belakangnya saya nggak tahu. Kata-kata pentingnya, oh tahu, ini penting nih kayaknya lahir baru. Artinya apa? Bahasa aslinya apa? Aduh, saya nggak tahu. Nah, yang saudara nggak tahu itu, saudara bisa tanya ke AI. Ya, oke. Apakah AI bisa menolong? Bisa. Dia akan memberikan banyak informasi tambahan untuk saudara semakin memahami ayat-ayat itu. Oke? Nah, oke. Sekarang saudara menulis prompt di HP masing-masing. Ini langkah 1. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin menggali Yohanes pasal 3, tujuannya, objektifnya. Tolong berikan konteks penulisan dan latar belakang Yohanes 3. Soalnya kan tadi saudara bilang toh, konteksnya saya nggak tahu, latar belakangnya saudara nggak tahu. Nah, itu tanyakan ke AI. Oke, ada yang udah dapat? Ada mic untuk bisa share? Ada yang sudah dapat? Ya, silakan. Saya seorang Kristen yang cinta Alkitab. Saya ingin menggali Yohanes pasal 3. Tolong berikan konteks penulisannya dan latar belakang dari Injil Yohanes 3. Silakan. Yohanes pasal 3 adalah salah satu pasal yang paling terkenal dalam Alkitab. Berikut adalah konteks penulisan dan latar belakang Injil Yohanes pasal 3.
Konteks penulisan. Yang pertama, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes, salah satu murid Yesus sekitar tahun 90 sampai 110 Masehi. Kedua, Injil Yohanes ditujukan kepada orang-orang yang sudah mengenal Yesus sebagai Mesias, tetapi mungkin tidak sepenuhnya memahami siapa Yesus dan apa misinya. Latar belakang pasal 3. Pasal 3 Injil Yohanes menceritakan tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari, menunjukkan bahwa ia ingin berbicara dengan Yesus secara pribadi dan mungkin takut akan reaksi orang lain. Ketiga, percakapan antara Yesus dan Nikodemus membahas tentang kelahiran baru, baptisan, dan keselamatan. Pesan utamanya, pasal 3 Injil Yohanes menekankan pentingnya kelahiran baru dan baptisan sebagai langkah awal dalam perjalanan spiritual seseorang. Yesus menekankan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia, tetapi hanya melalui iman dan kasih karunia Allah. Ayat-ayat pentingnya, yang pertama Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, untuk setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 3, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, udah habis ini. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Semoga ini membantu Anda memahami konteks dan latar belakang Injil Yohanes pasal 3. Demikian. Wow. Sudah bisa semakin mengerti Yohanes 3 nggak dari penjelasan ini? Sekali, gitu ya. Nah, ini langkah pertama. Langkah pertama adalah minta kepada AI untuk menjelaskan konteks penulisannya dan latar belakangnya. Dulu sebelum AI, seperti saya kan udah lama ya. Kami kalau mau mempersiapkan khotbah, kami akan pergi ke buku-buku. Zaman dulu itu saudara, kita benar-benar sangat bangga sekali memiliki perpustakaan pribadi, ya kan? Kita kumpulin buku, waduh, uang kita tuh di-save di untuk kita bisa beli buku. Nanti buku kita bisa dipajang dan kita setiap kali khotbah akan ambil buku itu menyiapkan, ya. Ada buku pembimbing ini, konteks penulisan itu kita akan ambil buku pembimbing sampai perjanjian lama, sampai perjanjian baru kita baca sampai kita mengerti betul-betul siapa itu Matius dan mengapa dia menuliskan kali ini, dan ini Yohanes. Mengapa Yohanes menuliskan ini? Apa pentingnya dia menulis ini? Apa saja yang dia tuliskan? Lalu latar belakang dari Yohanes. Sekarang saudara sangat dipermudah sekali dengan AI. Tinggal minta langsung dapat. Dulu buka satu, oke saya saya buka saya. Suaranya Pak Noel nggak dengar. Coba digabungkan. Kita akan buka kamus kita, ensiklopedia kita. Oh nggak dengar lagi. Hilang habis apanya? Habis. Aduh cepat sekali. Buka semua kamus Alkitab dan ensiklopedia, buka semuanya. Jadi satu meja itu bisa penuh sekali Bapak Ibu. Sekarang saudara punya AI enak sekali, tinggal minta AI kumpulin semuanya untuk saudara. Bukan hanya dikumpulin, bahkan dia olah semuanya. Sehingga saudara nggak perlu baca berlembar-lembar. Itu langkah pertama. Langkah kedua, investigasi teks Alkitab lebih dalam lagi dengan segala cara. Gimana caranya menggali lebih dalam? Gimana caranya menggali lebih dalam? Tanya. Apa yang saudara masih nggak ngerti dari pasal 3 itu? Aku nggak ngerti Nikodemus tuh siapa ya? Kok kayaknya orang terkenal. Kenapa dia datang malam-malam ya? Apa itu konsep lahir baru? Apakah konsep lahir baru itu cuma Yohanes yang melahirkan? Ada nggak di ayat-ayat lain? Terus kata-kata penting apa yang di dalam Yohanes ini yang saya bisa gali dengan semua pikiran yang saudara terbersit dari situ, itu saudara bisa cari dengan AI. Nah, sekarang kan
Tergantung berapa cerdik saudara menggali kan. Masing-masing kita beda-beda nih. Yang satu, aduh aku nggak kepikir. Makanya kalau saudara kumpulkan semua, terus kita gali bareng-bareng, wah kekayaan besar. Karena yang diingat dia tidak diingat dia. Yang diingat dia tidak diingat dia. Jadi semua akan bisa memberi apa? Masukan. Ya. Jadi penggalian sedalam apa yang saudara bisa gali? Sedalam keinginan tahu saudara, sedalam kemauan saudara untuk menggali, sedalam critical thinking yang saudara punya. Semakin kritis, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Semakin saudara nggak peduli, semakin tidak ada pertanyaan yang saudara ajukan. Itu ya. Jadi AI itu bisa membuat saudara malas, tapi AI juga bisa membuat saudara rajin dan pintar. Tergantung siapa yang pakai. Jangan menyalahkan AI. AI tidak pernah membuat saudara malas atau tidak kritis. Yang membuat saudara malas itu ya diri saudara sendiri. Yang tidak membuat saudara kritis itu ya saudara nggak cerdas. Jangan salahkan AI. Ya, saya kasih contoh. Saya ingin ini menggali lebih dalam ya. Saya ingin mempelajari lebih dalam kata-kata penting dalam Yohanes 3 dalam bahasa Yunaninya. Saudara mau coba? Silakan. AI mudeng nggak? Ngerti nggak bahasa Yunani? AI tahu nggak bahasa Yunani? Tahu lah. Tahu ya. Oke. Minta mic. Ya, siapa yang udah dapat? Silakan. Siapa yang udah dapat? Satu aja. Masih ngetik. Bapak, mari silakan Pak. Pak dosen kita. Ya, Pak dosen paling cepat. Yang pertama dipakai kata genau, artinya melahirkan atau menghasilkan. Yang kedua amoten, dari atas atau baru. Yang ketiga pneuma, yang artinya roh atau jiwa. Yang ketiga agape, kasih atau cinta. Dan ini dipakai kata pistis, iman atau percaya. Ya, berapa poin itu tadi Pak? Berapa kata? 5. Ada yang dapat 5 kata juga? 5 kata Yunani? Ada yang 4? Ada yang 7? 10. Wow, luar biasa. Kalau saudara nggak mau banyak-banyak, maksudnya saudara, aku pengen yang paling penting. Saudara bisa minta AI, nggak usah kata-kata, tapi 3 kata terpenting dalam Yohanes. Nah, saudara nanti akan dapat. Dan jelaskan dengan detail, maka dia akan menjelaskan lebih detail lagi. Jadi tergantung saudara nanyanya itu apa gitu. Kalau nanyanya bagus dan detail, maka dia akan memberikan penjelasan yang sangat detail. Kalau saudara nggak peduli, saudara cuma dikasih 1 baris, 1 kalimat, 2 kalimat, udah selesai. Itu ya. Nah sekarang saudara saya akan memberikan contoh, saudara nggak usah praktek karena waktu ya. Oke. Jelaskan, saya akan tanya lagi. Udah, aku mau fokus nih ke lahir baru. Oke, AI, jelaskan konsep lahir baru dari perspektif Yohanes. Langsung dia akan menjelaskan banyak. Sayang kita nggak ada waktu ya, tapi kalau ada waktu kita bisa share betapa kayanya ketika saudara bertanya dengan pertanyaan yang bagus. Contoh yang lain, berikan ayat-ayat lain dalam Alkitab yang berbicara tentang lahir baru. Wow, dulu saya pikir cuma Yohanes yang ngomong lahir baru, tetapi ternyata itu merupakan satu benang merah di dalam Alkitab, dan bukan hanya Yohanes saja, ternyata Paulus juga bicara tentang lahir baru, bahkan Perjanjian Lama juga berbicara tentang lahir baru. Wow, nggak kepikir, Petrus ternyata juga berbicara tentang lahir baru. Saudara, AI bisa sangat teliti kalau saudara bertanya secara teliti. Ya, tumbuhkan rasa ingin tahu, 1, tumbuhkan critical thinking, maka saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Saudara nggak bertanya, nggak dapat apa-apa. Saudara tanya yang remeh-remeh,
dia akan berikan yang remeh-remeh. Saudara bertanya yang bermutu, dia akan memberikan hasil yang sangat luar biasa. Itu ya, saudara. Kuncinya untuk saudara menggali investigasi adalah tanya sampai saudara tuh kejar AI sampai memberikan yang sebanyak yang dia bisa. Gitu ya. Jadi batasannya adalah saudara. Ya, batasannya untuk saudara mendapatkan hasil adalah kemampuan saudara dalam bertanya. Oke? Nah, saudara setelah mendapatkan semua bahan tadi, banyak toh? Mungkin saudara sudah mendapatkan 10 atau 15 halaman. Saudara perlu membaca dengan teliti tidak? Ya perlulah. Untuk apa saudara minta AI kalau saudara nggak baca? Baca. Ya. Nah, seringkali kan kita lengah ya. Yang aku baca ini sudah yang penting-penting belum ya? Yang sudah aku baca ini, yang aku cari ini, kira-kira sudah cukup belum ya? Gitu ya. Nah, saudara bisa minta tolong AI untuk mengetes. Jangan-jangan saudara nggak ngerti apa-apa, sudah dikasih banyak masih nggak ngerti apa-apa. Jadi saudara sekarang akan ngetes diri sendiri, apa yang sudah dipelajari itu perlu diolah, diproses dengan pikiran kita, supaya dan meminta tolong AI untuk mengetes, apakah kita sudah paham dengan apa yang kita pelajari. Ya, terus tanyanya gimana? Tolong AI berikan pertanyaan 5W2H untuk menginvestigasi apakah saya sudah paham dengan Yohanes 3. Jadi AI itu bisa menjadi tutor saudara. Ya, dia bukan hanya bisa memberi informasi, tapi dia juga bisa ngetes. Nah, kalau kemarin dulu waktu kita latihan seperti ini ada satu orang, Bu, saya bukan hanya dikasih pertanyaannya, dikasih jawabannya juga. AI saking baiknya sampai jawabannya juga dikasih. Nah, besok lagi saudara, jangan kasih saya jawabannya. Karena ini yang akan dites siapa? Kita nggak perlu ngetes AI. Yang harus dites itu saudara, bukan AI. Ya. Nah, kalau saudara udah dapat pertanyaan dari AI, saudara harus apakan pertanyaan itu? Harus diapakan pertanyaan itu? Dibaca tok. Ya sudah. Dijawab. Siapa yang menjawab? Kita. Untuk apa saudara dikasih banyak-banyak, ternyata saudara nggak ngerti apa-apa. Ternyata pikiran saudara masih kosong. Waduh, kojur itu orang Jawa bilangnya celaka. Ya. Saudara, isi pikiran saudara penuh dengan pengetahuan firman Tuhan. Isi penuh sepenuh-penuhnya. Supaya saudara kaya. Saudara, Roh Kudus itu akan mudah sekali memimpin saudara kalau pikiran saudara penuh. Kalau Roh Kudus lihat, oh otaknya kosong, gimana saya mau memimpin? Ngerti nggak saudara maksudnya? Saya bercanda tapi serius loh. Kalau pikiran kita nggak penuh firman Tuhan, Roh Kudus itu mau memimpin saudara gimana caranya? Wong isinya nggak ada. Saudara isi penuh kepala saudara dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan memimpin dengan mudah sekali. Kalau saudara nggak ada pikiran tentang Tuhan, ya Roh Kudus ngapain kerja di otak saudara? Itu ya. Nah, saudara, bahan-bahan yang saudara terima dari AI itu tetap harus di cross check. Saudara tidak boleh mentah-mentah percaya apa yang AI kasih. Bahkan ayat-ayat tadi saudara dapat banyak ayat ya dari AI ya. Ayat-ayat yang saudara dapat itu harus dicek. Ada kalanya AI itu salah memberi ayat. Jangan percaya mentah-mentah. Cek. Pastikan semua informasi yang didapat dari AI di cross check dengan bahan-bahan yang sudah terpercaya. Entah itu kamus, entah itu tafsiran, buku-buku teologi, buku-buku pembimbing. Saudara jangan malas ya. Kalau saudara sudah tahu, ya saudara, oh ya ini memang benar, nggak usah dicek. Tapi yang saudara nggak tahu, tapi saudara ini kok aku nggak pernah dengar ya, harus dicek. Oh ini kok kayaknya meragukan ya, harus dicek. Ini kok kayaknya nggak lengkap ya, harus dicek. Gitu ya, saudara. Saudara, jangan percaya mentah-mentah AI ya. Oke.
Oke, sekarang ya yang kedua. Yang kedua itu keluar. Saudara udah dapat banyak tadi ya. Sayang kita nggak praktek semuanya ya. Tapi yang dapat banyak itu sekarang saudara ambil menjadi bagian dari hidup saudara. Apa yang harus saya pelajari sekarang? Apa yang akan saya simpan di dalam hati saudara? Ya. Nah, saudara, untuk itu saudara harus berdoa. Tuhan, aku udah dapat banyak banget nih. Ya, informasi-informasi sudah aku cek. Sekarang saudara harus tolong Roh Kudus pimpin saya, pimpin pikiran saya, sehingga saya mengerti pelajaran ini bukan dengan pikiran manusia, tetapi dengan pikiran Tuhan. Apa artinya, maknanya bagi saya? Tuhan tolong. Itu ya, saudara doa. Semua yang saudara dapatkan doa. Nanti Roh Kudus akan menyingkirkan hal yang Roh Kudus tidak mau saudara ambil. Ya, Roh Kudus hanya akan memberikan kepandian untuk saudara untuk mengingat hal-hal yang Tuhan inginkan. Ya, nah saudara bisa minta AI menyimpulkan inti pelajarannya, pesan utamanya atau makna teologisnya dari Yohanes 3. Ya, karena saudara udah belajar banyak, nanti intinya itu saudara cek lagi, betul nggak itu intinya? Menurut aku intinya bukan itu. Nah, saudara bisa pelajari lagi. Saudara tidak harus menerima, tapi paling tidak menjadi draft untuk menjadi cara untuk saudara mulai, gitu ya. Apa makna teologis dari Yohanes 3? Saudara minta kepada AI. Itu langkah 3, ya. Jadi langkah 3 itu apa artinya bagi saya dengan melihat inti pelajarannya. Saudara baca lagi, renungkan lagi, doakan lagi, gitu ya. Inti-inti yang saudara ingin. Kalau ternyata saudara menemukan misalnya ada 5 inti dari pelajaran dari Yohanes itu, saudara doakan, Tuhan dari 5 inti ini, mana yang perlu aku sharekan kepada jemaat. Saudara doakan, Roh Kudus akan memberikan pikiran-pikiran kepada saudara ya, kebutuhan jemaat itu apa, saat ini keadaan jemaat sedang apa yang sekarang ini secara rohani dibutuhkan oleh jemaat. Dari 5 poin yang saudara dapat itu, pilih 3 untuk menjadi inti khotbah nanti. Gitu ya. Oke. Dari pelajaran yang Anda dapat, tentukan implementasi. Ya. Lalu saudara, ini langkah yang keempat ya. Dari inti pelajaran yang saudara inginkan itu, saudara lihat penerapan apa yang bisa saudara lakukan di dalam hidup saudara. Nah, untuk itu saudara bisa minta tolong AI. Loh, Bu, untuk penerapan bukannya kita yang harus menerapkan, kok minta AI? Nah, ada strateginya Bapak Ibu. Kalau kita yang cari penerapan, namanya manusia ya Bapak Ibu, yang punya kedagingan ya, kita akan cari yang gampang-gampang, yang praktis-praktis, yang nggak susah untuk diterapkan, ya nggak? Nah, karena itu saudara minta AI menolong, karena AI lebih fair daripada saudara. Dia nggak akan carikan yang gampang-gampang, tapi carikan apa yang penting bagi saudara. Karena itu saudara bisa tanya ya, AI berikan 3 usulan aplikasi praktis pelajaran Yohanes 3 untuk saya lakukan dalam tindakan nyata sebagai seorang mahasiswa, pendeta, majelis, ketua pemuda, guru sekolah minggu. Saudara, aplikasi untuk pendeta dan untuk mahasiswa beda. AI tahu, oh pendeta itu seperti ini, maka dia akan berikan aplikasi yang cocok ini. Kalau itu mahasiswa ini, kalau itu guru sekolah minggu ini, beda-beda. Makanya saudara minta tindakan nyata untuk saya sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang businessman, ya. Nanti aplikasinya akan beda, ya. Nah, saudara menemukan implementasi, menemukan ide aplikasi belum berarti menjalankan ya Bapak Ibu. Misalnya, oh aku dapat ide, aku bisa mengaplikasikannya dengan mengampuni tetangga saya yang kemarin bermasalah dengan saya. Wah, ide sudah dijalankan belum? Jangan senang cuman menemukan ide aplikasi ya. Harus diaplikasikan. Caranya gimana mengaplikasikannya? Pergi ke rumah tetangga dan bilang ke dia, saya mengampuni kamu karena Tuhan mengasihi saya, mengasihi kamu juga. Nah itu saudara pergi ke tangga itu baru dijalankan. Jadi jangan happy cuman menemukan ide aplikasi. Tetap saudara harus jalankan ya. Oke.
semua hasil penggalian AI, PA dengan AI ini harus dipikir, harus diolah kembali dengan hati-hati Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari proses membuat khotbah lengkap atau renungan lengkap atau apapun gitu ya yang bertanggung jawab. Catatan yang paling penting, saudara tidak boleh copy paste hasil AI. Kuncinya ya Bapak Ibu, semua bahan itu diolah, dipikir. Sama ketika saudara membaca buku ya. Kalau membaca buku, kalau saudara membuat paper, boleh nggak oleh dosen, saudara cut paste dari buku. Ngutip. Ya kalau ada kata kutipan, nanti kalau saudara ngutip pakai AI, saudara harus bilang, ini kutipan dari AI. Bukan punya saudara kok. Yang mengolah itu kan AI mengolah dari data yang banyak itu kan. Dia kan ngambil data dari internet yang banyak. Dia AI sendiri ngolah loh. Masa saudara mau copy paste? Dia ngolah bahan itu lalu disajikan kepada saudara. Itu milik AI. Kalau saudara mengambil punya AI dan mengaku itu punya saya, saudara plagiat. Itu milik AI, bukan milik saudara. Saudara tidak boleh ngaku-ngaku punya AI menjadi punya saudara. Ingat ya, saudara bisa minta AI sebanyak-banyaknya, tapi diolah, dipikirkan ulang, lalu disampaikan dengan kata-kata sendiri. Sama seperti kalau saudara baca buku kan gitu, saudara nggak boleh copy paste. Saudara baca buku, terus saudara mikir, wah, terus saudara ambil intinya, lalu saudara ungkapkan dengan kata-kata sendiri, baru itu betul. Ya. Nah, saudara bilang, aduh Bu, tapi kan bahasa saya jelek. Nanti kalau saya nyimpulkan sendiri, nanti amburadul, nggak bagus, gini. Ah, itu cuma alasan ya. Nanti kalau saudara sudah menulis semua, walaupun dengan kata-kata yang tidak rapi, tidak bagus, tidak apa-apa. Karena apa? Kalau saudara sudah bikin catatan saudara yang saudara olah itu, saudara bisa kasih ke AI. AI tolong edit dan tolong rapikan. Nah, nanti dia akan rapikan dengan baik. Tapi kan itu pikiran saudara, bukan pikiran AI, ya enggak? Minta ya, jangan mengedit isinya. Pertahankan isinya, tapi edit bahasanya. Ya, nah itu boleh. Jadi saudara tidak peduli, saudara nulisnya amburadul nggak apa-apa, nanti kasih ke AI. AI tolong edit dong. Tapi kan itu hasil pikiran saudara, bukan pikiran AI. Gitu ya Bapak Ibu. Sekali lagi, saudara tidak boleh mengambil bahan AI as is. Artinya tidak boleh copy paste. Harus diolah dulu. Dijadikan kata-kata sendiri. Ya, baru saudara boleh pakai. Itu oke. Saya kira sudah cukup di sini, tapi ada tantangan yang saya ingin peringatkan pada saudara. Saudara, kalau saudara nanti keenaan pakai AI, lama-lama saudara akan tergantung. Makanya saya ingatkan dari sekarang nih, saudara bisa tergantung dengan AI. Sehingga membuat saudara tidak mengembangkan kemampuan analisa manual. Karena itu, jangan terus-menerus pakai AI. Once in a while, kadang-kadang, coba nggak pakai AI. Kalau ketika sudah nggak pakai, kok saya jadi nggak bisa mikir ya? Wah, bahaya tuh. Artinya saudara sudah. Nah, saudara kembangkan tuh kemampuan menganalisa saudara masih harus dibutuhkan ya. AI itu hanya alat bantu. Tidak bisa membuat saudara, tidak boleh membuat otoritas mutlak bagi saudara. Ya. Jadi kadang-kadang saudara sengaja jangan pakai AI. Saudara masih bisa mikir nggak? Kalau ternyata nggak bisa mikir lah, celaka. Oke, risiko informasi yang diberikan AI kurang tepat. Kadang kurang akurat. Jadi saudara pilih AI yang baik ya, supaya saudara tidak dijerumuskan. Prompt yang saudara bikin kadang kurang baik atau kurang fokus. Kalau saudara nggak lupa dengan fokus ya saudara akan tersesat. Bisa menghasilkan output yang kurang berguna atau kurang tepat. Hati-hati
Ya, bisa bahkan menyesatkan. Kalau saudara caranya nanya salah, saudara bisa disesatkan oleh AI. Kalau perlu malah saudara bisa minta tolong AI. Kira-kira pertanyaan apa ya yang masih harus saya tanyakan? Kalau saudara misalnya, udah mentok Bu, mentok samtok, udah nggak bisa mikir lagi. Saudara bisa tanya AI, pertanyaan apa yang masih harus saya usulkan atau saya berikan. Nah, nanti saudara tertrigger itu dengan satu aja, jangan minta banyak-banyak. Satu, nanti itu akan men-trigger saudara, oh iya ini bisa dipikirkan nih, oh iya saya nggak kepikir, oh iya saya nggak inget. Nanti AI yang mengingatkan ya. Oke. Terus doa dan kepekaan Roh Kudus sangat penting. Saudara belajar Alkitab itu tujuannya untuk dekat dengan Tuhan. Kalau saudara pakai AI dan itu membuat saudara tidak dekat dengan Tuhan, hati-hati. Berarti AI tidak boleh saudara pakai. AI harus membuat saudara dekat dengan Tuhan, bukan sebaliknya. AI tidak mungkin akan menggantikan peran Roh Kudus. Tidak mungkin, dengar saya ya, tidak mungkin menggantikan peran Roh Kudus. Roh Kudus bisa pakai 1001 cara, betul. Ya, saudara, wah apa bisa Bu? Lah, kita seringkali tergantung dengan buku ya, bukan tergantung ya, tapi maksudnya kita kan sering pakai buku dan kita berdoa Tuhan pakai buku-buku ini untuk menolong saya. Sama, saudara bisa. Tuhan pakai AI itu menolong saya. Ya, kalau saudara mulai jauh dari Tuhan karena AI bahaya. Lebih baik saudara nggak pakai. Ya, oke. Naskah khotbah saudara bisa dimultiplikasi. Ya, jadi itu tadi saudara mulai bisa membuat poin-poin utama. Tadi saudara sudah bikin 3 poin utama. Lalu saudara mulai membuat kerangka khotbah, garis besar khotbah. Berdasarkan bahan-bahan yang saudara sudah dapat AI, saudara membuat kerangka khotbah, lalu pelan-pelan saudara mengisi poin-poin garis besar khotbah saudara. Ya, usahakan sebisa mungkin, sejelas mungkin penjelasan-penjelasan. Saudara bisa pakai poin-poin yang ada di AI, tapi penjelasannya harus dengan kata-kata sendiri. Saudara ambil prinsipnya dari AI, tapi jelaskan sendiri. Lalu saudara akan bikin naskah khotbah. Nah, saudara, sangat celaka sekali banyak pendeta sekarang tidak punya naskah khotbah. Punyanya cuman garis besar. Itu menjadi di zaman sekarang, di zaman AI, itu menjadi kerugian sangat besar. Karena apa? Kalau saudara punya naskah khotbah lengkap, naskah khotbah itu saudara bisa diproduksi menjadi berbagai bahan. AI, tolong kamu baca naskah khotbah saya, pahami. Kalau kamu sudah paham, bisakah naskah khotbah saya ini diubah menjadi artikel? Langsung jadi artikel. Berdasarkan satu khotbah, saudara bisa menghasilkan banyak. Bisa bikin renungan. Khotbah saudara hari Minggu, saudara AI, tolong pelajari khotbah saya, pahami khotbah saya. Berdasarkan khotbah saya ini, buatkan 5 renungan sederhana untuk jemaat saya. Lalu setiap hari 5 toh, Senin saudara kirim ke grup, Selasa saudara ke grup, Rabu ke grup, Kamis kirim, Jumat kirim. Khotbah saudara hari Minggu tidak mati pada hari yang sama. Seringkali kan khotbah gitu. Udah khotbah capek-capek, nyiapin capek-capek, habis itu tidak diingat lagi selamanya. Terus saudara tanya jemaat minggu depannya, masih ingat khotbah saya minggu lalu? Tidak ada yang ingat. Sudah 1 minggu lewat, tidak ada yang ingat. Nah, saudara sekarang punya strategi. Khotbah saudara, saudara bisa bikin renungan berdasarkan khotbah saudara. Nanti dikirim ke jemaat. Sehingga jemaat terngiang-ngiang lagi tuh doa khotbah saudara selama 1 minggu. Mereka pasti ingat. Oh, saudara kalau punya kelompok sel lebih enak lagi. AI berdasarkan khotbah saya ini, buatkan pertanyaan-pertanyaan diskusi untuk kelompok sel. Berdasarkan khotbah, nanti jawaban teman-teman kan, ayo ingat enggak khotbah minggu lalu apa? Kamu coba mereka ingat lagi. Khotbah saudara akan hidup selamanya. Bahkan kalau saudara membuat macam-macam ya, puisi, membuat buklet, membuat drama, bahkan bisa dipakai untuk remaja.
renungan yang saudara bikin 5 hari itu, saudara bisa minta AI, renungan yang 5 hari itu, tolong buatkan dalam bahasa remaja. Langsung kelompok remaja di gereja saudara bukan hanya mendapat 1, mendapat 2, sehingga mereka membaca dengan bahasa yang mereka mengerti. Tadi Bapak ya, bahasanya kan enak banget ya Pak ya, dibaca untuk anak muda. Jadi saudara bisa banyak sekali saudara bikin. Jangan lewatkan membuat kerangka dan isi khotbah lengkap. Itu bisa saudara pakai untuk banyak. Bahkan untuk bisa bikin lagu. Saudara, saya punya prompt. Berdasarkan hasil penggalian Yohanes 3, tolong buatkan lirik lagu 2 bait yang menarik. Itu lagu bahkan bisa saudara nyanyikan ke jemaat loh, supaya mereka ingat pelajaran dari Yohanes 3. Itu ya. Saya bersama staf saya membuat. Dari Yohanes 3 dia membuat lirik. Kasih Allah di Yohanes 3 ayat 16. Jadi liriknya. Lalu karena staf saya itu pintar dengan suno.com, lalu dia kasih teks ini ke suno.com. Jadilah lagu. Dan itu bisa dinyanyikan jemaat. Jadi lagu. Saudara mau dengar lagunya?